Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 28. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya?
Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah yang mempersatukan. Lidi satu batang itu gampang dipatahkan. Namun, jika lidi itu banyak sehingga membentuk suatu gumpalan padat, tentu akan sangat sulit untuk dipatahkan. Oleh karena itu, benarlah kalimat ini: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudaraku, Yesus mengusir setan dari seseorang sehingga ia terbebas. Namun ada orang yang tidak suka, bahkan iri terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa mereka demikian? Pertama, mereka sendiri tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kedua, dengan Yesus melakukan hal tersebut di depan banyak orang, maka para pengikutnya akan semakin banyak. Semakin banyak orang akan bersatu dengannya. Dan ini mengganggu status aman dari mereka yang tidak suka dengan Yesus. Mereka akan semakin kehilangan pengikut. Selain kehilangan pengikut, mereka juga kehilangan pundi-pundi yang dihasilkan dari para pengikutnya. Oleh karena itu, mereka melemparkan fitnah dan gosip tentang Yesus. Saudara-saudariku terkasih, untuk menanggapi terpaan miring tersebut, Yesus menggunakan akal sehat. Tidak mungkin setan mengusir setan. Yang ada adalah setan menggabungkan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Setan hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan Allah. Dengan mengusir setan di depan banyak orang, Yesus menunjukkan bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah mereka dan mempersatukan kembali anak-anak Allah yang hilang akibat dosa. Oleh sebab itu, siapa yang mendukung Yesus, ia juga turut mempersatukan. Ciri kehadiran Allah yakni mempersatukan. Sebaliknya, kehadiran setan malah mencerai-beraikan. Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan. Entah di dalam keluarga, gereja, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Sebab jika persatuan terjadi, Allah sungguh hadir bersama dengan kita.
Jika perpecahan terjadi, maka kuasa kegelapan tinggal bersama dengan kita. Oleh karena itu, setiap hari kita perlu memohon agar Roh Kudus dapat membantu kita dalam mengusahakan persatuan. Semoga demikian. Amin.